Malam itu, Gunung Rinjani terasa berbeda. Saya Anton, anggota tim SAR, dan malam itu kami punya misi. Angin yang turun dari punggungan gunung membawa bau anyir yang aneh. Bukan bau tanah basah seperti biasanya, tapi sesuatu yang tajam dan membuat tenggorokan perih. Saya berdiri terdiam, menatap sorot lampu senter yang berjuang menembus kabut tebal yang menyelimuti kami. Kami berlima, tim yang sudah terbiasa dengan medan berat, tapi malam ini ada sesuatu yang terasa salah. Misi kami jelas, mengevakuasi korban kecelakaan pesawat kecil yang dilaporkan jatuh di jalur pendakian lama di sisi timur Rinjani. Sinyal terakhir pesawat itu hilang 2 hari lalu, dan kami adalah harapan terakhir untuk menemukan korban. Fokus, jangan pernah terpisah, kata Komandan Bayu lewat radio. Suaranya terdengar berat, seolah gunung ini ikut menekan dadanya, membuat setiap tarikan napas terasa lebih sulit. Sejak kami melangkah masuk ke dalam hutan, keanehan mulai terjadi. Alat komunikasi kami sering mati sendiri tanpa alasan. Jam tangan digital kami semua berhenti serempak, tepat jam 2:17 dini hari. Dan sejak detik itulah, suasana di sekitar kami benar-benar berubah menjadi mencekam. Kami seperti melangkah ke dimensi lain. Kami terus mendaki, menembus dingin dan sunyi. Di ketinggian sekitar 2.400 meter di atas permukaan laut, kami akhirnya menemukan tanda-tanda pertama. Serpihan pesawat berserakan. Ada potongan sayap yang tertancap di tanah, sobekan kain kursi yang tersangkut di dahan pohon, dan sebuah koper yang terbuka, isinya berhamburan. Anehnya, kami tidak menemukan satupun korban di sekitar lokasi jatuhnya serpihan. Yang ada justru sesuatu yang membuat bulu kuduk kami berdiri. Jejak kaki. Banyak jejak kaki, tapi tanpa sepatu, mengarah ke jalur terlarang yang sudah lama ditutup. Jalur yang kata orang tua dulu penuh misteri. Aneh, gumam Dimas, anggota termuda di tim kami. Kalau korban masih hidup, harusnya mereka mencari jalur turun untuk minta bantuan, bukan malah naik ke jalur berbahaya ini. Saat itulah, tepat setelah Dimas selesai bicara, lampu senter Arif yang berada paling depan mulai berkedip-kedip, tok menentu, dan di balik kabut tebal yang bergerak perlahan, ada sesuatu yang berdiri. Sosok itu tinggi, hitam pekat, dan dia membisu. Kami semua melihatnya dengan mata kepala kami sendiri. Itu bukan bayangan pohon, karena bentuknya terlalu jelas, terlalu solid. Itu juga bukan pendaki lain. Sosok itu berdiri melayang sekitar setengah meter dari permukaan tanah, seolah gravitasi tidak berlaku padanya. Kami semua membeku, napas tertahan di dada. Udara di sekitar kami terasa semakin dingin, menusuk hingga ke tulang. Tanpa suara peringatan apapun, tanpa aba-aba, sosok hitam itu tiba-tiba terjatuh. Suara benturannya begitu keras, seperti bongkahan batu raksasa yang jatuh dari langit. Getarannya terasa sampai ke kaki kami. Tanah bergetar hebat. Batu-batu kecil di sekitar kami berhamburan. Kami semua refleks mundur beberapa langkah, mengangkat senter kami serempak ke arah sumber suara. Apa yang kami lihat selanjutnya membuat lutut kami gemetar tak terkendali. Sosok itu yang tadi jatuh, kini merangkak bangun dengan gerakan yang patah-patah. Tidak wajar. Kepalanya terkulai ke satu sisi dengan sudut yang mustahil. Matanya kosong, hitam legam tanpa pupil. Tapi kami semua bisa merasakan tatapan tajamnya yang menembus jiwa. Jangan ditatap. Semua tunduk sekarang. Komandan Bayu berteriak dengan suara yang bergetar, menahan takut. Kami semua, tanpa berpikir 2 kali, langsung menundukkan kepala, memfokuskan pandangan ke sepatu kami yang berlumpur. Saat saya menunduk, saya mendengar suara napas yang berat dan basah, tepat di telinga kanan saya. Saya bisa merasakan hembusan udara dinginnya di leher saya. Padahal saya tahu persis, tidak ada siapapun yang berdiri di sebelah saya. Jantung saya berdebar begitu kencang, rasanya seperti mau melompat keluar dari dada. Saya hanya bisa berdoa dalam hati, berharap apapun itu segera pergi. Di tengah ketegangan yang memuncak itu,
Radio kami yang sedari tadi mati tiba-tiba hidup. Terdengar suara berderak. Lalu sebuah suara lirih muncul. Tolong, dingin, kami di atas. Tapi ada yang aneh dengan suara itu. Itu bukan suara satu orang. Itu seperti suara puluhan orang yang berbicara bersamaan. Tumpang tindih, menciptakan gema yang mengerikan. Dan dari balik kabut, di kejauhan, kami mulai mendengar suara tangisan. Tangisan yang pilu, seperti suara penumpang pesawat yang ketakutan. Saat itulah kami sadar, kami bukan hanya mencari korban kecelakaan. Kami sedang didekati, bahkan mungkin diburu oleh sesuatu yang meniru suara para korban. Sesuatu yang memancing kami untuk masuk lebih dalam ke wilayahnya. Tiba-tiba, di tengah kebingungan dan rasa takut kami, muncul seorang pria tua dari balik pohon besar. Ia mengenakan pakaian serba hitam dengan ikat kepala khas suku Sasak. Kemunculannya begitu sunyi, tanpa suara langkah sedikit pun. Seolah ia adalah bagian dari kabut itu sendiri. Dengan wajah datar dan sorot mata yang tajam, ia berkata, "Kalian tidak diundang di sini." Suaranya tenang, tapi berat. Penuh wibawa yang jatuh. Sudah jadi milik gunung. Ia kemudian menunjuk ke arah sebuah jurang yang dalam dan gelap, yang tidak kami sadari sebelumnya. "Kalau kalian mau selamat, jangan bawa pulang apapun dari sini, termasuk kenangan tentang malam ini." Setelah mengucapkan kalimat itu, kami sempat berpaling sejenak untuk saling memandang. Dan saat kami menoleh kembali ke arah pria tua itu, ia sudah lenyap, hilang tanpa jejak. Dan bersamaan dengan hilangnya pria itu, sosok hitam yang tadi meneror kami juga sudah tidak ada. Kabut seolah menelan mereka berdua. Setelah pertemuan singkat yang aneh itu, kami memutuskan untuk mengikuti arah yang ditunjuk oleh pria tua misterius tadi. Dengan hati-hati, kami menuruni lereng curam menuju dasar jurang. Dan di sanalah kami menemukannya. Puing utama pesawat dan para korban. Evakuasi berjalan dengan suasana yang sangat berat. Tapi ada satu keanehan besar yang membuat kami semua merinding. Jumlah korban yang kami temukan lebih banyak dari data manifest penerbangan. Dan satu hal yang paling mengerikan, yang tidak akan pernah saya lupakan seumur hidup saya. Ada satu jenazah yang wajahnya sangat mirip dengan salah satu anggota regu kami yang masih hidup. Kami tidak berani membahasnya. Kami hanya melakukan tugas kami, mengevakuasi jenazah secepat mungkin, dan segera turun dari gunung itu sebelum fajar menyingsing. Laporan resmi yang kami serahkan ke markas pusat menyebutkan, evakuasi berjalan normal, tanpa ada kejadian khusus. Tidak ada satupun dari kami yang berani menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di atas sana. Kami semua sepakat untuk mengubur pengalaman itu dalam-dalam. Tapi kejadian itu meninggalkan bekas yang tak terhapuskan. Sampai hari ini, Arif, anggota tim yang senternya berkedip-kedip malam itu, tidak pernah mau naik gunung lagi. Dia trauma berat. Dan saya, Anton, setiap malam, tepat jam 2:17, saya selalu terbangun dari tidur. Bukan karena mimpi buruk, tapi karena saya selalu mendengar suara sesuatu yang jatuh dengan keras tepat di depan pintu kamar saya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk subscribe channel Kreator Jampang dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Sampai jumpa.